Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah dan perbedaan individu serta kebutuhan anak usia sekolah menengah. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irma Yogiana. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah. Sebelum membahas karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah, saya akan menjelaskan pengertian anak usia sekolah menengah. Anak usia sekolah menengah dalam makalah kami adalah peserta didik pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP dan sederajat, serta peserta didik pada jenjang sekolah menengah atau SMU dan SMK dan sederajat. Berikut ini adalah macam-macam perkembangan. Di antaranya, yang pertama, perkembangan fisik atau jasmani. Salah satu segi perkembangan yang cukup pesat dan tampak dari luar adalah perkembangan fisik pada masa remaja. Perkembangan fisik mereka sangat cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada usia 11-12 tahun, tinggi badan anak laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Pada usia 12-13 tahun, pertambahan tinggi badan anak wanita lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki, tetapi pada usia 14-15 tahun anak laki-laki akan mengejarnya, sehingga pada usia 18-19 tahun tinggi badan anak laki-laki jauh dari wanita lebih tinggi sekitar 7-10 cm. Yang kedua, perkembangan intelektual. Sejalan dengan perkembangan fisik yang cepat, perkembangan pula kemampuan intelektual berpikirnya. Berkembangnya kemampuan berpikir formal operasional pada remaja ditandai dengan 3 hal penting, yaitu A. Anak mulai mampu melihat atau berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. B. Anak telah mampu berpikir ilmiah. C. Remaja telah mampu memadukan ide-ide secara logis. Secara umum, kemampuan berpikir formal mengarahkan remaja kepada pemecahan masalah-masalah berpikir secara sistematik. C. Pemikiran sosial dan moralitas. Keterampilan berpikir baru yang dimiliki remaja adalah pemikiran sosial. Pemikiran sosial ini berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang masalah-masalah hubungan pribadi dan sosial. Remaja awal telah mempunyai pemikiran-pemikiran logis, tetapi dalam pemikiran logis ini mereka seringkali menghadapi kebingungan antara pemikiran orang lain. Menghadapi keadaan ini berkembang pada remaja sikap egosentrisme yang berupa pemikiran-pemikiran subjektif logis dirinya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat atau kehidupan pada umumnya. Materi selanjutnya yaitu yang D, perkembangan pemikiran politik. Perkembangan pemikiran politik remaja hampir sama dengan perkembangan moral, karena memang keduanya berkaitan erat. Remaja telah mempunyai pemikiran-pemikiran politik yang lebih kompleks dari anak-anak sekolah dasar. Mereka telah memikirkan ide-ide dan pandangan politik yang lebih abstrak dan telah melihat banyak hubungan antar hal-hal tersebut. Mereka dapat juga melihat pembentukan hukum dan peraturan-peraturan legal secara demokratis dan melihat hal-hal tersebut dapat diterapkan pada setiap orang di masyarakat dan bukan pada kelompok-kelompok khusus. Yang ke-E yaitu perkembangan agama dan keyakinan. Perkembangan kemampuan berpikir remaja mempengaruhi perkembangan pemikiran dan keyakinan tentang agama. Kalau pada tahap usia sekolah dasar, pemikiran agama ini bersifat dogmatis, masih dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat konkret dan berkenaan dengan sekitar kehidupannya. Maka, pada masa remaja sudah berkembang lebih jauh, didasari pemikiran-pemikiran rasional, penyangkutan hal-hal yang bersifat abstrak atau gaib dan meliputi hal-hal yang lebih luas. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri. Baiklah, perbedaan individual pada anak usia sekolah menengah itu dibagi menjadi 2.
Yang pertama, perbedaan dalam inteligensi dan perbedaan dalam kepribadian. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, perbedaan dalam inteligensi. Pengertian inteligensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak. Apakah individu bertindak secara inteligen atau secara tidak inteligen? Inteligensi berkenaan dengan fungsi mental yang kompleks yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Aspek-aspek inteligensi dapat meliputi bagaimana individu memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, memikirkan, serta bentuk-bentuk kegiatan mental lainnya. Inteligensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Indikator perilaku inteligen menurut Witherington, Abin Syamsuddin M. 1996 antara lain: 1. Kemampuan dalam menggunakan bilangan. 2. Efisiensi dalam berbahasa. 3. Kecepatan dalam pengamatan. 4. Kemudahan dalam mengingat. 5. Kemudahan dalam memahami hubungan. Yang terakhir, imajinasi. Dan yang kedua, itu adalah perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan individual yang kedua dari siswa yang perlu dipahami guru adalah perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa Inggris personality. Personality berasal dari personae, bahasa Yunani yang artinya itu topeng. Nah, kepribadian merupakan keterpaduan seluruh ciri-ciri individu, kemampuan, motivasi, sebagaimana ditampilkan dalam temperamen, sikap, pendapat, keyakinan, respon emosional, gaya kognitif, karakter, dan moral. Sekiranya remaja gagal menentukan identitas dirinya, maka remaja menjadi kebingungan dalam menentukan identitas dirinya. Ciri utama pada masa itu menurut Erikson adalah identity versus confession. Kegagalan dalam mengatasi krisis identitas itu akan menyebabkan kegagalan remaja menjadi orang dewasa yang memiliki kepribadian terpadu. Tetapi sebaliknya, jika menentukan identitas diri, remaja akan menjelma menjadi manusia dewasa yang memiliki kepribadian terpadu. Disinilah peran penting guru di sekolah untuk membantu memudahkan menentukan identitas diri remaja. Dalam pendekatan lain, perbedaan individual siswa sekolah menengah dibedakan berdasarkan perbedaan dalam kemampuan potensial atau potential ability dan kemampuan nyata atau actual ability. Kemampuan potensial adalah kecakapan yang masih terkandung dalam diri siswa yang diperoleh secara pembawaan, sehingga memiliki peluang untuk berkembang menjadi kemampuan nyata. Sedangkan kemampuan nyata adalah kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga, karena merupakan hasil usaha atau belajar yang bersangkutan dengan cara, bahan, dan dalam hal tertentu yang telah dijalaninya. Oleh karena itu, kemampuan nyata ini disebut juga prestasi belajar atau achievement. Baik, yang ketiga itu ada kebutuhan. Setiap manusia melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Murray mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kelompok besar, yaitu fiskerogenik dan psikogenik. Kebutuhan fiskerogenik adalah kebutuhan secara fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, bernapas, dan lain sebagainya yang berorientasi pada kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan kebutuhan psikogenik adalah kebutuhan sosial atau social motives. Kebutuhan sosial ini merupakan sumbangan Murray yang berpengaruh hingga saat sekarang. Kebutuhan yang dominan pada anak usia sekolah menengah menurut Murray ada 7. Yang pertama, need for affiliation (NF). Kedua, need for aggression (NH). Yang ketiga, autonomy needs (N-out). Yang keempat, contraction. Yang kelima, need for dominance (N-dom). Yang keenam, exhibition (NX), dan yang terakhir adalah sex. Oke, baik teman-teman, itulah tadi materi dari kami.
Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan paham mengenai karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah dan perbedaan individu serta kebutuhan anak usia sekolah menengah. Kami minta maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.